Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul bersama dalam acara penyerahan kegiatan Probebaya hari Kamis tanggal 21 September tahun 2023 dimulai. Untuk mengawali acara pertama pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Tia SAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala asrofil anbiya'il mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangkaian acara Probebaya. Kami memohon kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di acara Probebaya ini kesehatan, kekuatan dan kesabaran, kemudahan, serta kebersamaan dalam membangun Samarinda yang maju menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Rob, Sang penguasa aras, hanya kepadamu lah kami berbakti dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan pinta hamba-Mu ini. Engkau maha mendengar lagi maha pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan ayah bunda kami, kesalahan para pemimpin dan penghulu pendahulu kami, dan hanya kepadamu lah semuanya akan kembali. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fil ujadil baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskunna ila biha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, yang kami banggakan adalah Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji Andi Harun. Yang kami hormati, di sini hadir anggota DPR kita, Bapak Habib. Alhamdulillah bisa bersama-sama kita pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati seluruh OPD yang hadir pada hari ini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena kita mengingat jadwal kita masih ada yang lain yang harus kita persingkat. Laporan saya pada hari ini, Bapak Lurah dan Ibu Lurah sekecamatan Sungai Pinang, Bapak Wakil Kapolsek Kecamatan Sungai Pinang, Bapak-bapak Ketua RT sekecamatan Sungai Pinang, Bapak Ketua LPM sekecamatan Sungai Pinang, FKPM, para kader-kader saya yang saya sayangi dan saya banggakan, kader Posyandu, kader PKK, dan kader kebersihan lingkungan yang lain-lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah selalu kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pembagian Probebaya secara simbolis yang dilaksanakan di KP Tigris ini. Alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW
yang telah memberikan kita pada hari ini, ya kan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Bapak Wali Kota yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan Probebaya di tahun 2021 ini sampai kemarin kami hitung melalui aplikasi kami, yaitu sudah 81% realisasi pagu dana dari 24 miliar yang ada, sekarang sudah 20 miliar 179 juta. Ini menunjukkan bahwa kegiatan Probebaya itu semakin tahun semakin membaik, karena pertama Pak Ketua RT-nya sudah memahami juknis Probebaya yang sudah diberikan. Yang kedua, pendamping kita yang memang aktif di lapangan selalu mendampingi Bapak-Bapak Ketua RT dan kelurahan-kelurahan, ya. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak-Bapak Ketua RT, pendamping bisa berkonsultasi dengan kelurahan sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, ini membuktikan bahwa kita semakin tahun itu semakin membaik di dalam pelaksanaan Probebaya, sehingga pada bulan September ini kita sudah terrealisasi 81%. Nah, mudah-mudahan nantinya ke depan lagi ya kita semakin membaik. Dari 81% ini Pak, dari 20 miliar yang tadi saya sampaikan, kegiatan yang sudah dilakukan yaitu untuk drainase kurang lebih 310 meter panjangnya. Untuk cor jalan atau gang 5.169 meter. Karena saya ingat kenapa tadi mencatat Pak, minta masing-masing kelurahan, ayo kirim Probebaya fisikmu apa-apa yang sudah terlaksana. Jadi tadi masih ingat di dalam pikiran saya. Yang selanjutnya jembatan Pak, kita ada membangun jembatan kayu sebanyak 6 titik yang berada di 5 kelurahan. Selanjutnya juga ada posyandu, perbaikan posyandu, ada 3 posyandu yang dibaiki di Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, dan Kelurahan Bandara. Selanjutnya juga ada kegiatan pelatihan seperti tata boga, pelatihan tata rias, dan pelatihan pardu kebaya dan lain-lainnya. Yang pelatihan-pelatihan ini Pak yang betul manfaatnya tuh sungguh luar biasa karena dapat meningkatkan pendapatan keluarga tadi, seperti pelatihan tata boga, akhirnya ibu-ibu yang tadi ibu rumah tangga sekarang sudah bisa memproduksi kue dan lain-lainnya. Begitu juga yang tadi mungkin salon hanya panggilan, sekarang sudah buka salon dan yang lain-lainnya. Begitulah. Nah, ini kita melihatkan berapa manfaatnya Probebaya ini hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sangat bermanfaat sekali Pak. Nah, mudah-mudahan Probebaya yang tahun akan datang dapat ditambah lagi dan memang benar-benar dapat bermanfaat bagi warga Kota Samarinda dalam meningkatkan pendapatan dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi warga Kota Samarinda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi, warga Mugirejo dan warga Kecamatan Sungai Pinang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota mengenai program Probebaya. Ini bukan kaleng-kaleng Pak. Kita menurut dengan setiap tahun memang ada yang namanya musrembang. Tapi di situ yang kami alami selaku Ketua RT, ada batas, ada anggaran yang tidak bisa dikerjakan seperti Probebaya. Contoh gang-gang kecil yang sekarang dinikmati seluruh warga sekecamatan Sungai Pinang, dan hal-hal lain kayak kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan agama, semuanya sangat luar biasa. Berapa bulan lalu Bapak Wali Kota pernah mengumpulkan kami, Ketua RT
Kota Samarinda, siapapun wali kotanya, program Probaya harus berjalan. Dan seluruh sekecamatan Sungai Pinang kami mendukung, mudah-mudahan semua sehat. Intinya Probaya best, luar biasa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Camat Sungai Pinang dan seluruh lurah sekecamatan Sungai Pinang, seluruh kepala perangkat daerah yang hadir pada acara pagi hari ini di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, Ketua dan anggota TWAP, Tim Percepatan atau Akselerasi Pembangunan Kota Samarinda. Juga yang saya hormati Ananda Afif Raihan Harun, anggota DPRD Kota Samarinda. Juga yang saya banggakan, saya cintai, Ketua RT Sekecamatan Sungai Pinang. Tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taksim saya kepada Bapak dan Ibu semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat dan keberkahan, termasuk kemampuan dan kesehatan kita bisa hadir bersama di pagi hari ini, menghadiri acara penyerahan kegiatan Probaya tahun anggaran 2023 di lingkungan Kecamatan Sungai Pinang yang dipusatkan di tempat ini. Rasa syukur itu akan menjadi sempurna jika kita sertakan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya pakai kacamata ada dua alasan. Pertama silau, yang kedua masih pemulihan. Saya baru sekitar 5 hari operasi mata sebelah kiri. Tapi kayaknya kalau pakai kacamata juga bertambah sedikit gagahnya. Yang pasti lebih gagah dari ketua-ketua RT. Ketua RT lewat. Apalagi kalau cuma bersaing sama Pak Titus itu. Tampan kurang berbentuk. Bapak dan Ibu semua, harusnya juga saya pakai baju batik bersama teman-teman karena jadwalnya hari ini itu betul batik. Kalau di pemerintah kota itu Kamis dan Jumat batik.
Tapi karena Presiden mau datang dan saya dampingi hari ini di Pasar Merdeka, sehingga saya memakai baju putih hari ini. Karena Pak Presiden itu hampir tiap hari pakaiannya pakaian putih. Insya Allah Presiden akan mendarat jam 10 menuju ke IKN, dan sebelum ke IKN Presiden akan dari APT Pranoto menuju ke Pasar Merdeka. Beliau akan meninjau pasar kita. Pasar kita di Pasar Merdeka ini mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Jadi sekaligus supaya ibu-ibu yang belum pernah ke Pasar Merdeka, jadi pasar ini pertama pasar yang insya Allah dijamin zero formalin. Jadi hendak menukar iwak karing, yang khawatir kada berisi formalin, datanglah ke Pasar Merdeka. Yang kedua, pasar ini insya Allah dijamin, dan ini yang membuat mendapat penghargaan tadi itu karena terbebas dari zat adiktif, terutama formalin. Yang kedua, pasar ini dijamin memiliki presisi ukuran yang jujur. Jadi kalau misalnya ada warga menukar sayur kah, menukar daging kah, menukar iwak kah, terus curiga, khawatir timbangannya itu kurang, maka sebelum jalan keluar ada timbangan besar yang disediakan pemerintah untuk mengujinya. Dan apabila berbeda ukurannya, maka pedagang tersebut akan mendapatkan teguran. Jadi kita mendorong agar para pedagang dan pengunjung untuk sama-sama jujur dalam bertransaksi dagang. Dan yang ketiga, pasar kita ini pasar yang mendapatkan penghargaan nasional Standar Nasional Indonesia atau SNI. Juga pasar yang apabila tidak membawa uang cash sudah bisa melakukan transaksi tanpa tunai, karena di sana ada kris. Pedagangnya juga dilatih untuk jujur, bisa taat membayar pajak dan retribusi, yang itu bisa dipungut tiap hari bekerja sama dengan lembaga perbankan, terutama BAM, BPD, Kaltim Tara. Ya mungkin yang terbiasa ke Segiri, kemana belum biasa ke Pasar Merdeka, dan sekarang baru selesai dibangun parkirnya, makin suasananya makin bagus, makin tertata rapi, sehingga membuat, dan itu memang harapan kita ingin membuat kegiatan di sana itu berlangsung nyaman, baik untuk pedagang maupun untuk pengunjung. Bapak Ibu sekalian, dilihat dari asal usul namanya, Sungai Pinang adalah sebuah wilayah yang dimana terdapat sungai dan banyak pohon pinang. Begitulah kira-kira sejarahnya. Jadi dulu Sungai Pinang ini adalah bagian dari daerah Samarinda yang sisi-sisinya ada sungai dan ditumbuhi banyak pohon pinang, yang sekarang kemudian diabadikan dalam bentuk nama Sungai Pinang. Pinang itu adalah lambang dari, pertama itu tinggi, jadi memiliki peradaban tinggi. Sejalan dengan misi kita, visi Samarinda sebagai kota peradaban. Jadi Pinang itu tinggi. Simbolnya kita harus memiliki peradaban tinggi. Di antara peradaban tinggi itu, karena banyak juga yang bertakun,
kota peradaban itu apa? Tidak usah mikir yang tinggi-tinggi. Peradaban itu kalau buang sampah tidak sembarangan. Siapa saja yang bisa tertib, tidak menyusahkan orang lain, sampahnya, maka itu artinya orang tersebut memiliki karakter peradaban yang baik. Jangan kita mentang-mentang ada aja penyapu, ada aja petugas DLH, lalu sembara mengandak sampah. Jadi siapa saja di antara kita yang semakin hari semakin bisa meningkatkan tertibnya hidup ini bermasyarakat, maka kita akan menuju sebuah kota yang memiliki peradaban. Bila berurusan wani, bukan wani hangit, wani antri, ada sabar yang tinggi. Kalau ada yang kurang sesuai dengan harapan, berani untuk sabar, bertakun, supaya bisa lancar urusannya. Jadi ketertiban sosial dalam hidup bermasyarakat itu sangat penting untuk membentuk sebuah kota yang memiliki peradaban. Pak Wali, kami mau saja buang sampah, tapi mana ada TPS di Parak Wadah kami. Itu selalu jadi alasan, dan alasan itu menjadi alasan klise. Betul, mungkin tidak ada TPS dekat dengan tempat kita. Apakah pemerintah tidak mau membangun TPS? Mau sekali. Kata orang Inggris, mau banget. Tapi wadahnya yang kedada, tanahnya yang kedada. Coba ada di antara kita, Pak Wali, saya hibahkan tanah di sini bangun TPS, besok udah mulai dibangun pondasinya. Tapi sebenarnya bukan itu alasan. Dan kita mau mengakhiri semua argumentasi alasan di mana kita tidak bisa tertib. Betul, tidak ada TPS di sekitar tempat kita. Tapi bukan itu menjadi alasan lantas kita buang sampah di sembarang tempat. Bermotorlah sedikit, jalanlah sedikit. Kalau tidak bisa pakai jalan, TPS-nya jauh, pakai motor lah. Keluarkan sedikit tenaga, energi untuk membuang sampah di tempat itu. Jadi yang repot itu sebenarnya bukan keadaannya, yang repot itu adalah cara berpikir kita. Kita mau membuang sampah di tempatnya di TPS kalau ada TPS Parak dari wadah kita. Jadi kalau setahun tidak ada TPS Parak dari wadah kita, setahun pula kita membuang sampah sembarangan. Jadi yang repot bukan karena tidak adanya TPS, yang repot adalah cara berpikir kita. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita mendapat masalah. Bukan masalahnya yang repot, tapi cara kita menghadapi masalah itu yang repot. Bapak Ibu sekalian, ini yang kita mau ubah. Hadirlah program namanya Bebaya. Jadi kalau ada orang Sungai Pinang tidak berperadaban tinggi, itu mengingkari falsafahnya Sungai Pinang. Jadi Pinang itu tinggi, peradabannya tinggi, jujur. Panjat Pinang coba, kalau ada yang tidak jujur pasti ketahuan. Berbudi pekerti yang baik dan saling menghargai. Ditambah kita harus ikhlas. Mana ada orang yang mau panjat pinang itu kalau tidak ikhlas.
Manjat pohon yang bercabang aja ngalih, apalagi memanjat pohon yang tidak ada cabangnya. Nyata sudah, belum aja memanjat, nyata sudah ngalihnya. Tapi karena ikhlas, pasti ada saja yang sampai dapat hadiahnya itu kalau 17 Agustus. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk mendistribusi pembangunan supaya berkeadilan dan merata, sekaligus sebagai jawaban atas apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua RT, oleh masyarakat yang testimoni. Dulu musrembang, ramai, ribut, proposal bertahun-tahun belum ada lagi, belum tentu lagi 1-2 kegiatan yang diusulkan 2 tahun lalu dikerjakan tahun ini. Dulu-dulu mana ada pelatihan yang dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat RT, pelatihan menjahit, tata boga dan lain sebagainya. Nah, kita ini wali kota, camat, lurah hingga ketua RT harus tahu apa masalah di lingkungannya. Kalau tahu masalah di lingkungannya, lalu kita berpikir bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kita ada stunting, warga kita hamil, asupan gizi selama hamil kurang. Ketua RT tahu, sehingga bikin program bantuan kepada ibu hamil yang asupan gizi selama hamil kurang, supaya tidak melahirkan anak yang stunting. Ada ibu melahirkan, cek ibu itu, datang silaturahim, tanya berat timbangan anaknya berapa. Kalau kurang dari standar, ada berpotensi anak tersebut mendapatkan asupan gizi yang harus kita bantu. Masuklah bantuan. Supaya apa? Supaya kehadiran kita itu bermanfaat. Saya hampir tiap kali sambutan di mana saja selalu bilang bahwa pemimpin itu harus terlihat dan harus bermanfaat. Kalau ada lurah di lingkungan Bapak Ibu, ada ketua RT di lingkungan RT, kehadirannya sebagai ketua RT tidak membawa manfaat, tidak memberi manfaat kepada warganya, maka itu tidak pas. Ya. Oleh sebab itu Tuhan memberi kesempatan kepada kita selama menjadi ketua RT, selama menjadi lurah, camat, dan wali kota untuk memberi manfaat kepada warga kota Samarinda. Juga udah saya ulang-ulangi, nggak ada artinya logo Garuda ini, jabatan wali kota dihormati di mana-mana tapi tidak memberi manfaat kepada rakyat, apa gunanya? Apakah wali kota, seorang wali kota simbolnya itu datang dengan mobil B1B, punya rumah jabatan, difasilitasi oleh negara tapi tidak memberi manfaat kepada rakyat? Tidak. Saya harus mengatakan tidak baik pemimpin seperti itu. Kita harus memberi manfaat. Ada yang mengatakan tidak usah pikirkan banjir karena dari dulu Samarinda banjir, tidak ada pemimpin yang mampu bisa mengatasi banjir. Itu pemimpin pendapat seperti itu, pendapat putus asa. Tidak mungkin banjir tidak bisa kita taklukkan. Bukankah Tuhan mengatakan setiap ada masalah pasti selalu disertai dengan jalan keluarnya? Yang ribet, yang repot itu kita. Cara kita berpikir terhadap masalah itu. Terbukti sekarang Lembu Suwana, Bengkuring,
Memang tidak bisa sekaligus, pelan-pelan. Wali kotanya bukan malaikat, bukan jin yang bisa mengubah semua simsalabim 1 jam semua selesai. Tapi pasti akan terlihat perubahannya, akan terlihat kemajuannya, perbedaannya, kalau betul-betul kita bekerja. Saya awal-awal jadi wali kota, itu ada Bu Desi. Bu Desi, itu Simpang 4 Lembuswana harus kita taklukkan banjirnya. Apa yang harus kita lakukan? Dilaporkan, Pak Wali, paret harus lebar, dalam. Oke. Coba kita jajaki pembebasan lahan, nambah. Ternyata setelah kita jajaki, mahal sekali. Masyarakat mau lepas lahannya. Kalau dipaksakan, wali kotanya yang bisa berurusan hukum. Karena kita diatur tidak boleh membayar ganti rugi melebihi harga standar pemerintah. Nah, kalau orang biasa-biasa pasti stop sudah. Sudah mau diapain lagi? Kita mau melebarkan parit, mau mendalami parit. Kadakawa. Anda kita tukari tanah warga, larang daripada harga standar. Kalau pemimpin biasa pasti stop. Sudah kena ya dipikir. Nggak boleh pemimpin begitu karakternya. Harus bisa diatasi. Mikir sehari 2 hari, akhirnya saya ketemu jalan keluarnya. Sudah, jalan yang ada kita bongkar. Bagus lagi, kita tidak nukar tanah. Kita bongkar jadikan parit. Dan setelah kita bongkar, paritnya sudah terbentuk. Kita tutup lagi dengan dengan cor beton rigid yang kekerasannya sama atau bahkan lebih dari keadaan semula. Jadi beton di atas parit kita di sekitar Lembuswana itu biar truk 10 roda juga tahan. Akhirnya apa? Parit lebar ganal kita dapat, enggak keluar duit untuk membayar lahan, dan lalu lintas tetap bisa berjalan. Banjir secara nyata bisa kita atasi. Jadi kita tidak boleh berhenti berpikir untuk menyelesaikan masalah. Tidak ketemu hari ini, besok kita pikirkan lagi. Tidak cukup berpikiran seorang, libatkan yang lain supaya ada masukan. Karena bisa jadi ada warga kita kayak ketua RT itu, kalau berembuk ada misalnya yang tidak dapat jalan keluarnya, bisa jadi di warga bapak ada orang PU tinggal di situ, ada dosen. Wah, di sana ada Pak dosen, mungkin bisa kasih masukan, libatkan. Jadi Pro Bebaya itu adalah kegiatan yang kita hendaki masyarakat sendiri yang menginisiasi pemecahan masalahnya. Itu intinya. Pemerintah sediakan uangnya, kemudian masyarakat yang mengetahui masalahnya sendiri, merencanakan sendiri, mengatasi masalahnya sendiri. Nah, sekarang udah terbukti gambar-gambar di sebelah kiri kanan kita. Beliau tadi juga sudah sampaikan the best program ini. Apalagi kita sudah arahkan program ini menjadi 2 bagian. Biasanya kalau sambutan saya begini panjang sejam, tapi ini karena Pak Presiden mau datang. Ya. Nanti protokol kode saya kalau Presiden udah mendarat. Ya.
Jadi kita bersungguh-sungguh dengan Probebaya ini. Bapak Ibu sekalian, kalau Probebaya ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, angka kemiskinan di RT itu bisa berkurang. Contoh selama ini yang tidak dilayani BPJS Kesehatan karena warganya tidak mampu, miskin, sekarang bisa dibantu melalui Probebaya, dibayarkan iurannya. Alhamdulillah sekarang Samarinda hampir 100% penduduknya sudah mendapatkan layanan kesehatan berupa BPJS. Dan kita mendapatkan penghargaan dari Presiden sebagai kota yang telah meraih predikat UHC, Universal Health Coverage. Artinya hampir seluruh mayoritas masyarakat Samarinda sudah tercover layanan BPJS. Karena hak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan bukan cuma haknya orang yang berduit, tapi juga termasuk orang-orang yang tidak mampu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga program ini. Kita manfaatkan bujur-bujur alokasi dana 100 juta ini, Probebaya ini, sehingga berjalan dengan baik. Ibu Camat melaporkan untuk realisasi Probebaya di Kecamatan Sungai Pinang itu telah mencapai 16 miliar 317.226.072 rupiah. Jadi 16 miliar,3 sudah terrealisasi dari semua kelurahan, dari semua RT. Artinya sudah mencapai persentase 94%. Tinggal 6% aja lagi. Sedangkan untuk pemberdayaan tadi itu infrastruktur dan prasarana 248 RT. Karena RT paling terbesar ini di Sungai Pinang. Jadi sarana prasarana atau infrastruktur kecil sederhana tadi 16 miliar lebih. Sementara kegiatan pemberdayaannya seperti pelatihan tata boga, kemudian bantuan pendidikan kepada anak-anak sekolah yang kurang mampu, pelatihan menjahit, pelatihan mengolah wadai dan lain sebagainya, termasuk kegiatan-kegiatan BUMRT, usaha di tingkat RT telah terrealisasi sebesar 3.081.545.000 atau sudah mencapai total 52%. Oleh sebab itu saya minta kepada Ketua RT, Pokmas, tim pendamping Probebaya ini di semua tingkatan baik kelurahan maupun kecamatan, kita masih punya waktu hingga 15 Desember untuk mencapai 100%. Ini penting supaya kita bisa lihat. Tadi ada yang minta, mudah-mudahan bisakah ditambah. Insya Allah kalau APBD kita bertambah, kita akan tambah. Tapi ini saja belum sampai 100%. Pemberdayaannya baru 52%. Pak Ketua RT, kalau realisasi pekerjaan maupun anggaran itu tidak maksimal, itu artinya kita masih ada yang harus kita evaluasi. Evaluasi perencanaannya, evaluasi pelaksanaannya, evaluasi waktu melaksanakannya, sehingga ini bulan sebentar lagi Oktober, November, Desember harus bisa tercapai 100%. Kalau enggak berarti tidak semua bisa cair. Kalau enggak cair semua, yang lemah siapa? Yang lemah pertama ketua RT-nya. Karena tidak mampu membelanjakan uang semuanya. Akhirnya uang harus jadi kembali. Nah, itu dievaluasi.
Apakah ini kelemahannya di RT? Apakah ini kelemahannya di Pokmas? Apakah ini kelemahannya di mana? Tidak usah saling menyalahkan. Evaluasi itu bukan mencari siapa yang salah. Bukan untuk mencari kambing hitam. Kita mencari kambing guling. Jadi jangan cari kambing hitamnya, cari kambing gulingnya dalam rangka apa? Supaya sama-sama berbenah, sama-sama bisa saling menutupi di mana kekurangannya. Sehingga penyaluran kegiatan fisik maupun realisasi pencairan uangnya bisa maksimal hingga 100%. Ini hati-hati loh ini. Terutama kegiatan pemberdayaan baru 52%. Ini sudah minggu depan sudah Oktober. Tinggal 2 bulan kita nih. Ini berarti sekian bulan baru 52%. Jadi kita itu ketua RT, ketua Poksmas harus berpikir, ini sudah bulan berapa nih? Ini sudah berapa persen pekerjaan? Dan seterusnya. Saya udah dikode, Presiden sudah mendarat. Saya juga ingin sampaikan bahwa perbaikan drainase di Sungai Pinang, Bapak Ibu perlu tahu sudah berlangsung sebanyak 55 titik dengan panjang kurang lebih 3010 meter. Ini luar biasa manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, berkat pembangunan yang masif, Bapak Ibu bisa melihat sendiri, seluruh warga bisa melihat sendiri di mana-mana macet. Kenapa? Karena kita perbaiki drainase, kita bangun trotoar, kita perbaiki jalan. Target kita tahun depan seluruh jalan dalam kota Samarinda mulus. Tahun ini dimulai dari Dr. Sutomo, Pahlawan, Bayangkara, Taman Samarinda, dan beberapa kawasan lain. Trotoar sudah mulai dilakukan, pengendalian banjir berlanjut terus. Dulu 4 kali dalam setahun itu kita mau olah tenda pengungsi dapur umum di Bengkuring. Alhamdulillah sejak kepemimpinan kita bersama ini tidak pernah lagi walaupun sekali mendirikan tenda ataupun dapur umum. Jadi kalau kita bujur-bujur begawi itu pasti nyata hasilnya. Kecuali kita berdiam atau begawi buat mengolah program tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi rakyat. Jadi kita harus betul-betul bersungguh-sungguh bermanfaat kepada pembangunan ini bagi rakyat. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, karena semua sekarang bekerja, wali kota, para asisten sekda, sampai lurah, ketua RT, LPM, masyarakat memberi dukungan. Selama dalam 2 tahun ini, akhirnya kota Balikpapan yang puluhan tahun menempati ranking dan selalu masuk sebagai kota dalam 10 kota di Indonesia sebagai kota yang paling layak huni, akhirnya tahun ini sudah tergeser dan Samarinda menggantikannya menjadi 10 kota yang ditetapkan, dinobatkan sebagai kota paling layak huni di Indonesia. Bahasa Banjarnya itu top 10 tier cities. Jadi 10 kota yang paling layak didiami, dihuni. Puluhan tahun belum pernah kita berhasil geser Balikpapan. Balikpapan akhirnya turun dan Samarinda naik kelas masuk dalam 10 kota di Indonesia. Yang bangga siapa? Wali kotanya? Kada. Semua kita merasa bangga. Kalau dinilai kota itu kita layak huni, investasi akan masuk, ekonomi akan berkembang. Karena kalau dinilai tidak aman, tidak nyaman kota ini, pengusaha sangat terbatas yang mau masuk. Dan ini terbukti Bapak Ibu sekalian, APBD kita semakin meningkat, pendapatan asli daerah kita semakin bertambah. Artinya kegiatan perekonomian
baik di tingkat pemerintah maupun terutama di masyarakat dan dunia usaha telah berjalan semakin baik. Kalau tidak berjalan kegiatan perekonomian, tidak mungkin APBD mau bertambah, tidak mungkin PAD kita bertambah. Itu saja ukurannya, tidak usah repot-repot. Sedikit aja mengukurnya itu, sederhana mengukurnya. APBD-nya bertambah berarti kegiatan ekonomi masyarakat. Ada orang bayar pajak, ada orang bayar restribusi, ada kegiatan perekonomian, transaksi, perdagangan berjalan, sehingga mempengaruhi tingkat perekonomian Samarinda. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya dapat sampaikan. Predikat kota kita yang dulu dicap urang, Samarinda itu dulu dicap 3. Pertama, kota kita itu dulu dicap kota calap. Tahukah calap? Ya. Orang tidak kenal banjir pan, calap. Sekarang alhamdulillah sudah banyak berkurang. Memang masih ada tempat, pelan-pelan aja, sabar. Karena mengatasi banjir itu tidak sama menukar tadi itu, menukar tas. Butuh waktu. Tapi tentu kalau semua orang mau jujur melihat bagaimana perubahan di Samarinda ini. Makin bersih, banjir makin berkurang, bahwa masih ada titik-titik yang belum maksimal, iya. Kita pelan-pelan. Selain dikenal sebagai kota calap, kota rigat. Dulu TPS di pinggir jalan, semau-maunya buang sampah, di mana-mana sampah plastik, di paret. Kadang-kadang kada kelihatan banyunya, yang kelihatan botol-botol aquanya, botol-botol minuman kekanakan itu. Nah, sekarang tiap Sabtu, tiap Minggu, camat lurah bersama RT gotong royong. Akhirnya apa? Relatif bersih kota kita. Itu semua yang dinilai sehingga kota kita dikategorikan sebagai kota layak huni. Yang terakhir, kota kadap. Jadi sudah calap, rigat, kadap pulang. Pahit betul. Coba kita, kalau kita sudah rigat, kadap pulang, waduh. Biar sidin itu berdoa 2 halaman, tetap aja pilas. Nah, sekarang kita mulai pelan-pelan menata LPJU kita, lampu penerangan jalan umum kita, juga bertahap. Kita setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk membuat penerangan jalan di kota Samarinda ini, bertahap. Bahkan beberapa RT program perbebayanya juga sampai sudah membuat program CCTV apa segala macam. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya akhiri Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama, mengulangi sekali lagi, jaga program Probebaya ini. Dan jaga terus suasana yang kondusif. Mohon masyarakat memberikan dukungan secara terus-menerus kepada pemerintah bagi pembangunan yang kita laksanakan. Kemarin itu ada di Bepaksaannya kita mau membangun trotoar. Beliau itu punya pom mini. Pom mini tahu kan? Tempat jualan itu. Pom mininya di depan tokonya. Dipasangnya di area masih tanah negara, bahu jalan. Masuk program trotoar, inya bekikihan kada mau memindah. Disuruhnya trotoar itu yang berbelok. Jadi kepada ya Allah, pian itu beuntung betua. Hendak dicatuk. Kada boleh ya kan? Jadi didoakan aja, tapi akhirnya setelah didoakan minggir jua, mundur juga. Tapi pan sebelum minggir itu, nah ada kata-kata mesranya.
Yang begini ini sudah salah ngotot lagi. Lah wali kota itu, PU, camat, lurah itu mau melakukan pembangunan itu untuk dirinya, bukan untuk orang banyak. Jadi mari kita dukung. Yang begitu-begitu itu tidak perlu. Kalau nyata sudah manfaatnya, rela ngalah. Insya Allah kalau rela ngalah, Tuhan reda, mungkin jualannya akan tambah laris. Amin. Jadi kita beri dukungan. Yang kedua, 14 Februari pemilu. Tolong partisipasinya, turun ke TPS. Ketua-ketua RT tolong beritahu masyarakat untuk berbondong-bondong ke TPS. Karena seluruh keputusan politik kita, pembangunan kita ini diputuskan bersama antara DPRD dengan pemerintah. Tadi beliau bilang, Pak Wali, ini program harus lanjut terus. Bapak Ibu tahu nggak berapa anggarannya Probebaya ini? 100 juta kali 2000 RT. Berarti setiap tahun 200 miliar. Tapi hasilnya sangat bagus. Hanya bisa jalan kalau mendapatkan dukungan dari DPRD. Oleh sebab itu penting kita di pemilu 2024 tanggal 14 Februari mendapatkan dukungan. Anggota DPRD yang terpilih itu adalah anggota DPRD yang betul-betul mau mendukung Probebaya ini. Silahkan pilih calon anggota DPR sesuai hati nurani. Tapi ingat, kita punya program ini banyak yang harus menjadi cara dasar kita berpikir agar kita memastikan yang terpilih itu memberikan dukungan kepada Probebaya. Jadi kita harus memberi edukasi kepada masyarakat. Jangan terpancing dengan kalimat foto di baliho. Penting itu kita lihati. Tapi jauh lebih penting menilai apakah partai ini, apakah calon tersebut mau memberikan dukungan kepada masyarakat. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, hanya ada satu kesempatan menghukum para politisi yang tidak baik. Hanya ada satu momentum waktu kita bisa menghukum para politisi yang tidak berpihak kepada rakyat. Hanya kesempatannya di pemilu. Misalnya saya ini kan wali kota, saya politisi. Hanya ada satu kesempatan Bapak menghukum saya kalau saya tidak berpihak kepada rakyat di pemilu, di pilkada. Caranya menghukumnya, jangan pilih. Begitu pula dengan pemilu legislatif. Hanya Bapak Ibu masyarakat punya satu kesempatan untuk menghukumnya. Kalau sudah terpilih, biar bebui monton datang ke wadahnya. Tetap aja beliau-beliau itu sebagai anggota DPR tidak bisa dihukum. Hanya satu kali kesempatan menghukum para politisi yang tidak berpihak kepada rakyat, yakni di pemilu. Jangan pilih. Dan juga hanya ada satu kesempatan untuk menghukum partai yang tidak kelihatan baktinya berpihaknya kepada rakyat. Hanya pada pemilu. Jangan coblos partai yang ibu bapak yakini tidak memberi manfaat kepada rakyat. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, tingkatkan partisipasi pemilu, terutama kepada bapak-bapak ketua, ibu-ibu ketua RT, supaya Samarinda ini kada supan di mata nasional. Partisipasi pemilih kita harus tinggi. Apakah diolah lomba karaoke kah? Door prize kah? Disiapkan kopi lawan singkong goreng kah? Yang penting ramai di TPS-nya, orang datang ke TPS. Diolah suasana bergembira agar masyarakat kita datang. Supaya apa? Supaya lembaga DPRD itu diisi oleh calon-calon pemimpin yang betul-betul berpihak pada rakyat. Nah, saya harus terbuka begini, harus netral. Saya tidak boleh tidak netral. Saya tidak boleh berpihak ke salah satu. Saya sebagai ketua pembina politik di daerah, saya harus memberi ruang yang sama walaupun saya juga ketua partai. Mudah-mudahan Samarinda dan seluruh warganya terus mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita sehat berataan semuanya. Kita berataan panjang umur. Selalu di dalam hati kita diilhami untuk berbuat baik, digerakkan dalam kebaikan, dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kotanya maju, warganya selalu sejahtera. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Sekian. Wassalamualaikum. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau masih ada acara nanti lanjutan, saya nggak bisa menemani sampai terakhir. Saya dilaporkan Presiden bersiap-siap untuk meninggalkan APT Pranoto menuju Pasar Merdeka. Coba kita bangga kan? Pasar di ujung Sungai Pinang sana itu bisa dikunjungi Pak Presiden. Kada kegampangan ini. Banyaknya pasar-pasar ganal yang hebat. Pasar kita di pojok sana itu dikunjungi Bapak Presiden. Nyata kita bangga. Kenapa? Karena kita bisa berprestasi akibat kerja gotong royong kita semua. Terima kasih. Saya benar-benar bangga melihat Bapak Ibu sekalian, bangga sebagai orang Samarinda, bangga betul-betul terharu melihat perkembangan kota dan seluruh warganya. Saya bangga pada ketua-ketua RT, pada LPM, pada Pokmas, seluruhnya. Kebanggaan itulah yang membuat saya selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik memimpin kota yang tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda makin maju, makin maju, makin maju. Sekali lagi, Samarinda makin maju, makin maju, makin maju. Terima kasih semuanya.